Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah, saya pengen ceramah tapi yang pendek-pendek saja. Karena kalau yang pendek itu rasanya jauh lebih enak. Maksudnya bisa full gitu loh. Tapi kalau ceramah yang panjang-panjang, masuknya cuma setengah. Kan mendingan pendek, masuk semua. Daripada panjang, masuknya cuma setengah. Tapi ini jangan mikir yang lain-lain ya. Ini ceramah loh. Ini ceramah. Di zaman sekarang ini, di zaman era globalisasi, kadang dunia dinomorsatukan, tapi agama dijadikan yang kedua, bahkan yang ketiga. Padahal agama mengatur semua kehidupan kita di dunia agar nanti selamat di kehidupan akhirat. Ad-dunya mazru'akhul akhirat, dunia adalah ladangnya akhirat. Jadi kehidupan akhirat ditentukan oleh kehidupan kita nanti di dunia. Apabila kita mengerjakan segala sesuatu atas perintah Allah, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Agama mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mau kawin, ada aturannya. Jangan main asal kawin. Kalau asal kawin sama aja nanti kayak monyet. Tahu monyet? Binatang. Di kebun binatang ada monyet betina lagi nungging. Monyet pejantan datang dari belakang. Main sogok aja dia. Si monyet gak peduli. Mau ada orang banyak, mau enggak. Yang penting gua kawin. Padahal di situ juga saya lagi nonton. Emang dasarnya monyet bodoh amat. Kalau manusia kawin gak punya aturan. Seperti kumpul kebo, kadang istri tetangga main pakai aja. Berarti ini manusia monyet. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dalam berumah tangga, semuanya diatur dalam agama. Seorang suami harus bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Harus menafkahi anak dan istrinya. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Dan seorang anak harus taat kepada kedua orang tuanya. Itu semua diatur di dalam beragama. Sebenarnya di dalam berumah tangga, mau senang, mau enggak, kayak semua yang pekerjaan yang ada di keluarga itu adalah tugas suami, bukan tugas istri. Tugas suami itu semuanya karena dia bertanggung jawab. Tugas istri itu cuma dua. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kalau suami menyuruh istrinya masak, ya masak. Kalau suami menyuruh istrinya nyapu, ya nyapu. Kalau suami menyuruh istrinya bersih-bersih, tidak boleh menolak. Karena karena istri yang taat kepada suaminya adalah balasannya surga. Kalau suami minta berhubungan intim sama istri, istri tidak boleh menolak. Apapun alasannya, selama tidak ada halangan. Mah, quick yuk. Oke Pak, I am ready. Istri model begini, mantap, ahli surga. Mah, quick yuk. Ah, enggak apa, capek, tadi siang habis shopping. Istri model begini, ahli neraka. Laknat malaikat selama 40 hari, 48 ibadahnya tidak akan pernah diterima. Kecuali suami memaafkannya. Makanya jangan jadi istri durhaka. Ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustadz, ada nggak suami yang durhaka kepada istrinya? Saya jawab, kalau istri durhaka kepada suaminya, itu ada. Tapi kalau
suami durhaka kepada istrinya, itu tidak ada dalilnya. Kalau suami tukang mabok, suami tukang maksiat, suami tukang berbuat keburukan, itu suami tidak bertanggung jawab. Tapi masalahnya, kalau suami berbuat keburukan, berbuat kejelekan, istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan suaminya. Kecuali istri berbuat buruk, istri berbuat maksiat, istri berbuat kejelekan, suami akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya terhadap istri. Istri yang salehah adalah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Pernah satu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang istri yang taat kepada suaminya. Sebelum berangkat perang, suaminya berpesan, sayang, ya bebek, selama aku pergi berperang, tetaplah kamu di rumah ya. Jangan kemana-mana sebelum aku pulang. Iya bebek, I love you. Ya sayang, I love you juga. Cie, romantis banget. Seperti Rama dan Sinta. Satu ketika datang seorang utusan. Dan dia mengabarkan bahwa ibunya si perempuan ini sedang sakit. Permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Fulan, ibumu sedang sakit. Bisakah sekiranya engkau menjenguk ibumu yang sedang sakit? Maaf Tuan, saya tidak bisa karena saya dipesan oleh suami tidak boleh keluar. Begitu esok hari kemudian, datanglah seorang utusan datang kembali. Wahai Fulan, sekiranya engkau menengok ibumu karena ibumu sudah meninggal. Maaf Tuan, saya belum bisa menengok. Dengan jengkel utusan itu tersebut datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, si Fulan ini keterlaluan banget. Masa orang tuanya dari sakit sampai meninggal dia tidak mau menjenguk dengan alasan karena sudah dipesan suaminya tidak boleh keluar rumah. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, sesungguhnya kedua orang tuanya sudah diampuni dosa-dosanya, ibunya sudah diampuni dosa-dosanya lantaran punya anak perempuan yang soleha, anak yang taat kepada suaminya. Anak perempuan kalau sudah menikah, maka ketaatan kepada suami harus lebih utama daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Seorang istri sehebat apapun ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau durhaka kepada suaminya, kecuali suami mau memaafkan dan ridho kepadanya. Suami rajin ibadah masuk surga, tapi istri bisa menyeret suami masuk ke dalam neraka. Di akhirat istrinya ditanya, wahai istri Fulan, kenapa kamu tidak sholat, tidak puasa, kamu banyak sekali berbuat maksiat, memangnya suamimu tidak menasihatimu? Si istri menjawab, wahai Tuhan, saya masuk neraka enggak apa-apa. Saya tahu saya berdosa, tapi Tuhan tolong dong pertimbangkan. Saya kan masuk neraka gara-gara suami saya. Suami saya ibadah buat dirinya sendiri, sedangkan saya berbuat keburukan didiamkan. Saya tidak sholat, tidak ditegur. Saya gibah, malah disetujui. Saya nipu orang, malah direstui. Saya nggak puasa, malah didukung. Saya protes Tuhan. Suami saya harus ikut ke dalam neraka bersama saya. Tuhan menjawab, oke lah kalau begitu. Wahai malaikat, masukkan si suami si Fulan ini ke dalam neraka. Akhirnya mereka pun masuk ke neraka barengan. Itu akibat suami tidak mendidik istrinya dengan baik. Istri kalau dapat suami yang soleh harus bersyukur. Jangan sampai disuruh suami sholat, istri ngamuk. Disuruh puasa, istri ngejak ribut. Disuruh jangan main riba, malah main kredit panci.
pakai peleter, disuruh menghemat uang, malah ngutang sama bank keliling, lewat pinjaman online. Setiap habis gajian suami bingung, pusingnya 7 keliling bayar utang cicilan setiap bulan. Kalau suami sudah mendidik istrinya dengan baik, tapi istrinya masih bandel juga, alamat istri masuk neraka nggak bisa ajak bareng suami. Kata suami, kamu mau pergi ke neraka? Maaf sayang, aku nggak bisa ikut. Gua ngajaknya ke neraka, saya masuk ke surga, diajak masuk, saya mau. Tapi kalau ke neraka, saya nggak mau. Itu kalau suaminya sudah mendidik istrinya dengan baik, tapi istrinya masih bandel juga. Agama juga mengatur kehidupan manusia dalam hal keuangan dan mengelola karunia yang Tuhan berikan. Allah menciptakan bumi ini hanya untuk kebutuhan manusia. Seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, matahari, dan benda-benda langit, Allah tundukkan hanya kepada manusia. Tapi sedikit sekali manusia yang bersyukur bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Sang Maha Pencipta. Alam tara anna Allah syakara lakum ma fil ard wal fulka tajri bil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a ta'aqa 'alal ardi illa bi izni inna Allah bin nasi la'ufur rahim. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah Allah, dan Dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak menundukkan hewan kepada manusia, niscaya akan ada peperangan antara sapi dengan manusia. Kok bisa? Ya bisa. Wong yang sering makan daging sapi kan manusia. Apalagi setiap Idul Adha, manusia motong sapi. Sapi makin gak terima. Bangsang sapi jadi makanan manusia. Ini contoh misalkan. Seandainya Allah tidak menundukkan hewan, sapi bisa perang dengan manusia. Apalagi sapi kan jadi makanan terenak di dunia menurut media CNN. Allah jadikan manusia sebaik-baiknya makhluk dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia diberikan akal pikiran, tapi jangan sombong dulu jadi manusia. Manusia diberikan akal untuk jadi khalifah di muka bumi. Artinya ada sanksi hukum yang berlaku kepada manusia, yaitu harus ikut aturan Tuhan. Kalau hewan ribut sesama hewan, itu nggak ada sanksi hukumnya, tidak ada hisapnya. Urusannya kalau ada yang mati selesai. Tapi kalau manusia, urusannya masih panjang. Harimau adu jotos dengan gajah. Siapa yang benar, siapa yang salah? Dosa dan pahala tidak berlaku buat mereka.